Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Info Pendidikan bersama Pakar Jono. Ini saya kedatangan pakar ya dari BPMP yang sangat luar biasa. Ini pengalaman sahabat saya yang sudah berjuang untuk pendidikan dan sudah berbagi di berbagai daerah ya. Silahkan perkenalkan dulu Pak Dani, silahkan. Halo sahabat pendidikan, nama saya Dani Maulana, saya berdinas di BPMP Provinsi Lampung. Baik, terima kasih Pak Dani. Ini terkait dengan masalah kelompok belajar ya. Ini kan sekarang banyak sekali ya permasalahan-permasalahan yang muncul di kurikulum Merdeka ini. Harapannya bisa terpecahkan ya melalui kelompok belajar. Bagaimana menurut Pak Dani upaya untuk mengoptimalkan di kelompok belajar itu? Mungkin Pak Dani bisa jelaskan supaya teman-teman juga bisa mengoptimalkan karena sekarang sudah ada wadahnya tapi juga ada kadang sepi nggak ada reaksi apa-apa gitu. Bagaimana menurut Pak Dani itu? Ya, begini Pak Karjono, sesuai dengan arahan dari Pak Menteri tentang keberadaan kelompok belajar ini, bahwa kelompok belajar itu memang kelompok dari pendidik dan tenaga pendidikan yang bersinergi bersama, tapi membuat sebuah program yang berkesinambungan. Nah, dan program ini harus betul-betul berorientasi pada perbaikan pembelajaran dan menaikkan prestasi belajar peserta didik. Oleh karena itu, kawan-kawan segera bergabung di komunitas belajar ini, kemudian membuat program yang memang fokus untuk melakukan perbaikan di pembelajaran dan meningkatkan hasil belajar dari peserta didik. Artinya dengan berbagai upaya, apakah dengan memperbaiki proses pembelajaran, mengembangkan media-media pembelajaran, membuat modul ajar yang bagus, mengembangkan model-model pembelajaran inovatif, semuanya berorientasi kepada peningkatan hasil belajar peserta didik. Banyak cara, banyak jalan, yang penting tekadnya sama-sama punya tekad untuk memperbaiki pembelajaran. Oke, artinya di dalam komunitas itu memang untuk menyusun program dalam 1 tahun itu apa saja, bulan ini mau melakukan apa saja itu memang dibahas bareng atau memang dari pengurus Kombel aja gitu Pak? Sebaiknya walaupun ada kepengurusan, Hmm. tapi program yang disusun dalam satu periode kegiatan, apakah 1 semester ataupun 1 bulan, Hmm. itu betul-betul merupakan program yang didasarkan kepada kebutuhan seluruh anggota dari Kombel itu. Hmm. Kadang-kadang kalau kegiatan Kombel hanya berorientasi atas kebutuhan pengurus saja, anggota yang lain merasa terabaikan. Sehingga alangkah baiknya jika program pun disusun berdasarkan kebutuhan dari seluruh anggota Kombel, sehingga semua anggota Kombel merasa terfasilitasi dengan adanya Kombel ini. Gitu Oke. Pak Kar. Ada nggak kan ini kan sekarang Kombel kan diharapkan untuk bisa ya masuk di PMM gitu ya. Nah itu mungkin ada persyaratan khusus apa mungkin untuk bisa supaya Kombelnya itu masuk di dalam PMM Pak? Ya, Kombel itu ada 3. Ada Kombel intra sekolah di dalam sekolah, ada Kombel di antar sekolah, seperti halnya gugus-gugus di SD, gugus-gugus KKG di SD atau MGMP di level kota kabupaten, dan ada juga Kombel dalam bentuk Kombel daring. Nah, Kombel daring ini antara lain terhimpun di dalam PMM. Kalau memang mau masuk ke Kombel PMM, itu disyaratkan Kombelnya bukan Kombel dalam sekolah, tapi Kombel antar sekolah. Kemudian ada kepengurusannya, kemudian di dalam anggota Kombelnya sendiri diharapkan sudah banyak di anggota Kombel yang memang sudah menyelesaikan program-program pelatihan yang ada di PMM. Sehingga mereka bisa berbagi dengan catatan bahwa mereka yang sudah lolos di kegiatan PMM, mereka sudah memiliki beberapa pengetahuan yang lebih daripada kawan-kawan yang lain, sehingga mereka bisa berbagi bersama. Begitu. Ada nggak syarat khusus misalkan syaratnya harus punya sertifikat dari PMM atau tidak atau memang bisa membuat kapan saja untuk bisa masuk ke dalam PMM itu? Untuk masuk ke dalam Kombel di PMM, Ya. maka pengurus itu sudah ada yang memang sudah bersertifikat atau sudah melakukan aksi nyata di PMM-nya. Sehingga kalau ada di antara pengurus yang sudah melakukan itu, dia baru bisa mendaftarkan Kombelnya di dalam PMM. Berapa Gitu. syarat aksi nyata yang harus dimiliki dari salah satu pengurus tersebut, Pak? Kalau di aturan yang lama minimal 3, Minimal tapi 3 yang ya. belakangan ini sepertinya satu sertifikat diklat yang didapatkan dari PMM itu sudah bisa menjadi syarat untuk membuat
Kombel di dalam PMM begitu Pak Artinya Karjo. sebenarnya nggak susah ya untuk bisa membuat kombel ya yang bisa Iya, masuk PM itu nggak susah. Dan tidak ini sulit. mungkin kendala ya Kak Pak Dani ya. Ada beberapa teman-teman kan bisa berbagilah praktek baiknya dari yang dari teman-teman supaya bisa bisa mengimbaskan kepada yang lain gitu ya. Tapi ternyata itu hal itu ternyata tidak mudah untuk bisa dilakukan oleh teman-teman. Apa saran Pak Dani untuk teman-teman guru kita ini? Sebetulnya bukan hal yang sulit untuk bisa menyelesaikan program pelatihan yang ada di PMM. Mm-mm. Syaratnya satu, Mm-mm. menyediakan waktu dan duduk manis, duduk bersama untuk belajar lewat PMM. Dengan duduk manis, duduk bersama mengerjakan apa yang ada di PMM, didiskusikan, kemudian tugas-tugas aksi nyatanya dikerjakan, sebetulnya tidak ada yang sulit, semuanya bisa dijalani. Baik, terima kasih Pak Dani udah berbagi dengan teman-teman. Teman-teman, mudah-mudahan semuanya teman-teman di seluruh Indonesia, bagi guru-guru, kepala sekolah, pengawas, kita harus tahu bagaimana kita membuat kombel dan persyaratan apa saja. Karena memang menjadi penting kita berbagi praktek baik atau berbagi apapun di dalam kombel itu. Yang paling penting kuncinya adalah ini untuk peningkatan proses pembelajaran. Mudah-mudahan dengan seperti ini kita juga semuanya bisa mengembangkan dengan baik dan semuanya semangat, terutama para pengawas jangan lupa untuk pendampingan ya, pendampingan pada guru maupun kepala sekolah dalam kombelnya. Semoga sukses, tetap semangat. Saya akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.